Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama, gift card terlalu berharga untuk diberikan ke rekan kerja yang songong. Jadi Natal semakin dekat. Pekerjaanku biasanya membelikan semua orang minuman keras untuk Natal. Karena terlalu rumit untuk mendapatkan hadiah favorit untuk semua orang, mereka mulai membagikan gift card seharga 30 pounds untuk ASDA, yaitu supermarket besar di Inggris. Sehingga orang dapat membeli apa yang mereka inginkan sebagai gantinya. Sekarang, kami juga mendapatkan bonus tahunan, biasanya antara 5-10%, tergantung pada seberapa baik yang telah kami lakukan dalam aspek tertentu dari pekerjaan kami. Jadi hari ini mereka memberi kami gift card kami. Semua orang senang dengan itu, terlepas dari pekerja sementara, yang telah ada sejak 1 November. Dia mulai mengomel dan mengoceh tentang bagaimana itu tidak cukup. Mengapa aku menginginkan ini? Persetan kapitalis, dan lain-lain. Jadi dia pergi, membuat pernyataan besarnya, dan pergi, menempelkan gift card ke papan pengumuman. Berteriak tentang siapapun dapat memilikinya, jika mereka cukup bodoh untuk mendukung monster kapitalis ini. Jadi aku dan seorang pria yang bekerja denganku mengambilnya, dan pergi ke ASDA dan makan siang, membeli makanan senilai 30 pounds dari kantin, bahwa pekerjaan kami menyumbangkan makanan untuk setiap Natal. Ya, kami baru saja duduk di ruang istirahat. Rekan kerja ini baru saja masuk untuk mengambil kembali gift card-nya, dan sekarang marah karena seseorang telah mencuri gift card-nya dari papan pengumuman. Tidak yakin apa yang dia pikirkan ketika dia mengatakan seseorang dapat mengambilnya. Cerita kedua, ibu-ibu belagu mengira aku mengambil produk miliknya yang belum dibeli. Ini terjadi awal Desember. Aku mencari karyawan untuk menanyakan lokasi suatu barang. Dia menghela nafas dengan sedih bahwa seseorang sedang berbicara dengannya. Tetapi dia memberi aku nomor lorong dan aku pergi. Semoga ini menjadi pembelian yang cepat. Aku mencapai lorong yang dimaksud dan melihat barang di rak paling bawah. Ada 3 yang tersisa. Istri menyuruh aku untuk membeli lebih dari satu. Satu-satunya masalah adalah ada sekelompok 3 wanita yang berdiri tepat di depan barang itu. Aku memutuskan untuk menunggu dengan sabar. Jika mereka membeli ketiganya, aku dapat memberitahu istri bahwa mereka kehabisan stok dan tidak harus berdiri di antrean kasir. Setelah 1 menit atau lebih, mereka melihat aku berdiri di sana dan melangkah ke sisi lain lorong, meraih 1 muk. Oke, aku mengantri. Tapi ibu itu akan senang. Aku segera melangkah maju dan mengambil 2 yang tersisa dan pergi. Tapi aku mendengarkan suara. Sharon, kami berencana membeli ketiga muk itu. Aku, oh maaf, tapi kamu hanya mengambil 1. Sharon, ya, itu juga mengapa kami datang ke sini. Kami bertiga. Apakah Bapak bisa untuk memberikan semua muk ini? Aku, maaf untuk itu. Aku di sini hanya untuk membeli ini dan pulang. Ibu bisa bertanya apakah mereka punya lagi di belakang. Tidak pernah ada stok di belakang. Sharon, bukanlah menurutmu tidak sopan kamu melewati kami untuk membeli 2 item terakhir yang kami coba beli? Apakah dia serius? Aku, semoga harimu menyenangkan, Bu. Kalimat itu dimaksudkan dengan tulus, tetapi dia tampaknya keliru menafsirkannya. Aku berjalan ke kasir, dan dengan ajaib, hanya ada 2 orang di depanku. Aku mengantre, dan tepat saat aku akan membayar, aku mendengar suara Sharon lagi. Sharon? Orang itu memaksa melewati kami, dan mengambil muk itu. Kami baru saja akan membelinya. Aku berbalik, dan melihatnya berbicara dengan seorang pria yang tampaknya lebih tua, yang sepertinya membenci setiap detik interaksi itu. Pria menghela nafas, dan berjalan ke arahku. Manajer? Apakah ini benar, Pak? Aku melihat dari balik bahunya, pada wanita yang hanya tersenyum padaku. Aku menjelaskan seluruh situasi kepada pria itu, dan dia memberitahu aku untuk bersenang-senang dan mengarahkan aku ke kasir berikutnya. Wanita itu emosi pada saat ini, tetapi untungnya mengarahkan kemarahannya pada manajer. Aku segera check out dan berjalan keluar menuju mobilku. Aku berharap ini adalah akhirnya, tetapi ketika aku mendekati mobilku, aku mendengar wanita ini terengah-engah di belakangku. Sharon, kamu merusak liburan keluargaku. Kami membuat lilin Natal setiap tahun. Aku akan memanggil suamiku ke sini. Aku bergegas masuk ke dalam mobil,
dan menyalakannya. Dia berdiri tepat di belakang mobil sambil menggunakan HP-nya. Aku melirik dari balik bahuku untuk memeriksa ulang, dan kemudian keluar dari tempat parkir untuk pulang ke rumah. Cerita ketiga. Pertemuan melawan Karen pertamaku di pekerjaan baruku. Jadi aku dulu bekerja untuk McDonald's. Aku berhenti, dan untungnya, pada hari yang sama aku mendapatkan pekerjaan baru di toko permen. Aku mendapatkan gaji lebih banyak 1 jam di sana, dan itu jauh lebih baik, lebih mudah, dan lebih terkelola dengan baik. Meskipun sayangnya itu hanya musiman, aku akan lulus lebih awal, dan aku sangat ingin menjadi pramugari. Sementara aku menunggu untuk diterima dalam program ini, karena persaingannya yang begitu ketat, aku berencana untuk bekerja sampingan. Aku berharap mereka akan menawarkan aku waktu penuh, atau bahkan paruh waktu. Meskipun paruh waktu akan mengharuskan aku untuk mendapatkan pekerjaan kedua. Bagaimanapun, itu cukup sibuk hari ini. Hanya kami bertiga di toko. Sementara ada antrean panjang. Semua orang mengerti, karena ini adalah toko kecil. Masalah terjadi ketika kami kehabisan ceri berlapis coklat hitam. Seorang wanita datang dan berkata dia menginginkan sekotak ceri lapis coklat hitam seberat 1 pon. Aku berkata, "Maaf Bu, kami tidak punya cukup banyak untuk mengisi kotak 1 pon. Jika Ibu mau, aku bisa memberi Ibu sisanya dengan coklat susu, atau Ibu bisa beli setengah pon sebagai gantinya." Dia menjadi sangat marah dan berkata, "Aku menelpon sebelumnya hari ini dan bertanya apakah kalian punya stok dan kalian bilang sudah." Tanggapanku adalah, "Ibu pasti menelpon pada saat kami masih memiliki banyak stok. Aku harus mengemas beberapa kotak hari ini hanya dengan ceri hitam seperti yang Ibu inginkan." Dia marah dan bertanya, "Baiklah, bisakah aku membayar sekotak pon ceri coklat hari ini dan mengambilnya besok?" Aku berkata, "Maaf, tetapi kami tidak dapat menerima pembayaran sebelum Ibu membuat pesanan. Ibu bisa membuka situs web kami dan..." "Aku tidak ingin masuk ke situs web kalian. Ini mengerikan. Aku ingin ceri coklat." "Seperti yang aku katakan, Bu, aku dengan senang hati memberikannya kepada Ibu. Tapi aku tidak punya cukup untuk memenuhi ukuran yang Ibu inginkan. Ibu bisa mengunjungi situs web kami untuk memesannya dari pabrik. Atau Ibu dapat menunggu sampai kami mendapatkan pengiriman berikutnya yang akan dilakukan hari Kamis ini." Dia menjadi sangat marah. Dia berkata, "Kamu baru saja membuat seluruh perjalananku tidak berharga. Aku berdiri di sini dalam antrean selama 10 menit. Kalian bilang kalian memilikinya. Sekarang, kalian mengatakan tidak. Aku tidak akan pernah kembali." Dan dia melangkah keluar. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Oke, semoga malammu indah." Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.